Saya ingatkan bahwa saudara tidak mematuhi apa yang sudah diarahkan oleh pimpinan majelis. Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Rakyat Indonesia kebanyakan punya IQ 78. Lucu sih ketika kalian yang bayar pajak, tapi aturan pajaknya sendiri tidak kalian pahami. Kenapa? Karena pemerintah sengaja bikin aturan pakai bahasa tingkat tinggi yang sulit dimengerti rakyat. Konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadi cranberries cinta kita menjadi nyata. Aku sudah mempersembahkan terjun dari helikopter untuk kamu sayang. Coba cek sendiri berapa banyak dari kalian yang benar-benar paham isi undang-undang pajak, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan. Hampir tidak ada. Tapi dampaknya kalian yang kena. Dan inilah masalahnya. Ketika rakyat tidak mengerti aturan, oknum pemerintah bebas muter-muterin kebijakan demi kepentingan mereka sendiri. Kalian cuma bisa terima nasib, bayar ini, bayar itu, tanpa bisa protes. Inilah yang kita bahas hari ini. Aturan di negara ini diduga sengaja dibuat ribet supaya kalian tidak paham. Undang-undang pajak, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, dan sebagainya dibuat dengan menggunakan bahasa hukum yang penuh istilah teknis. Menariknya, Indonesia adalah negara hukum. Tapi coba kalian pikir, di sekolah kalian diajarin banyak hal. Pertanyaannya, ada tidak yang mengajari cara baca hukum di sekolah dasar, SMP atau SMA? Cara ngerti pajak? Tidak ada. Yang kalian tahu cuma bayar pajak, ikut aturan, sudah. Tapi bagaimana bisa seseorang mengikuti aturan tanpa tahu apa isi aturannya? Bukan saya yang bertanya, kecuali saya yang bertanya. Baru kamu nanya. Ya, ente kadang-kadang ente ya. Lebih parahnya lagi, rakyat biasa, kita ini tidak punya akses ke informasi yang jelas, sementara orang kaya, mereka bisa bayar ahli hukum buat cari celah, buat muter aturan sesuai kepentingan mereka. Sedangkan kalian cuma bisa nurut, kalau salah ya dihukum. Ini bukan kebetulan, tapi akhirnya timbul pertanyaan apakah sistem ini sengaja dibuat supaya kita tidak mengerti, tetap bisa dimanfaatkan, tetap bisa dikontrol. Pajak itu wajib, katanya. Tapi ribetnya minta ampun. Aturan berubah-ubah, tidak transparan, uang kalian dipotong tiap bulan, tapi entah larinya kemana. Kalian tanya, tidak ada jawaban jelas dari pemerintah. Coba telat bayar pajak, didenda. Bisa dipidana, tapi kalau negara yang kelola duitnya ngaco, siapa yang dihukum? Tidak ada. Uang hilang, proyek mangkrak, korupsi merajalela, tapi kalian diam saja. Kenapa? Karena rakyat gampang diperas, dikasih aturan ribet, nurut aja. Dibilang bayar pajak buat pembangunan, percaya aja. Padahal yang kaya makin kaya, yang miskin disuruh patungan. Ini bukan narasi boikot pajak, tapi tolonglah terutama untuk para akademisi, cendekiawan, media, budayawan, dan orang-orang yang berintelektual, sekali lagi, tolong suarakan apa yang tidak bisa disuarakan oleh rakyat ini. Mau sampai kapan kalian menjadi sapi perah? Mau sampai kapan kalian dihina dan dicaci dengan sebutan IQ 78, SDM rendah, IQ jongkok? Kalian sadar atau tidak bahwa pajak itu harus diakui tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil seperti kita ini bayar full, saklek, tidak bisa ditawar. Tapi konglomerat, mereka bisa membayar konsultan pajak. Konsultan pajak bisa saja kerjasama dengan oknum pemeriksa pajak, jual beli hukum, akhirnya membayar lebih sedikit dari karyawan biasa. Mereka bisa ngeles karena ada celah hukum. Pertanyaannya, kalau ada celah hukum, maka artinya undang-undang bisa saja bermasalah. Jika seperti ini, apa pembuat aturannya tidak sadar? Bukankah mereka kaum intelektual?
Ada opini yang mungkin bisa kalian buktikan kebenarannya di mana orang pintar bisa jadi membuat aturan yang susah dicerna. Bahasanya tingkat tinggi dan sulit dimengerti oleh kalian yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama. Akhirnya yang diuntungkan adalah pembuat aturannya, sementara kita bagai buah si malakama alias serba salah. Padahal sangat mungkin sekali mereka atau para pejabat itu bisa membuat aturan yang dengan bahasa lebih sederhana. Kenapa? Karena rakyat tidak semuanya mendapatkan ilmu kenegaraan, ilmu hukum, dan sebagainya. Tapi masalahnya, apakah pejabat mau? Karena kalau aturan dibuat dengan gaya bahasa sederhana, mungkin saja rakyat bisa melawan kalau ditindas oleh oknum. Sementara, oknum ini maunya aturan rumit, supaya mereka bisa melakukan jual beli hukum seperti yang dikatakan Mahfud MD. Jadi masalahnya bukan cuma di rakyat yang katanya IQ 78, tapi juga di sistem yang sengaja dibuat biar rakyat tetap bodoh. Kita bicara tentang daur ulang pemaknaan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya bukan sekedar slogan, tapi realitas. Tapi nyatanya, aturan yang ada bahkan pajak justru jadi alat pemerasan rakyat, sementara keadilan ekonomi semakin timpang. Sistem ini jelas tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang ada di Pancasila sekaligus di politik Partai X. Kalau negara adalah bus, maka pemilik bus atau rakyat harus memastikan kru bisnya sebagai pemerintah membawa kita ke tujuan yang benar, bukan malah menyesatkan. Partai X percaya bahwa sistem ini tidak ada pemisah antara negara dan pemerintah, serta tetap berjalan seperti sekarang, maka cita-cita keadilan sosial hanya akan menjadi ilusi. Sudah saatnya rakyat sadar, bangkit, dan menuntut perubahan. Sampai kapan kalian mau jadi sapi perah? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu